Penggeraknya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga Bu, berkenaan dengan program kita, nanti hari Jumat besok tanggal 16 Agustus kita mengadakan diseminasi budaya positif Ibu hari Jumat pukul 13.00. Minta izin ke Ibu, Pokoknya mah lakukan langkah-langkah yang ditentukan oleh guru penggerak, programnya seperti apa, ikuti itu kan nanti bermanfaat buat kunci untuk bisa menaikkan kompetensi dan tentu saja untuk perbaikan pembelajaran di kelas. So, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung, mensupport supaya pendidikan di salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Sampurasun. Kumaha Ibu Bapak Guru hebat Dharma. Alhamdulillah. Are you happy? Di satu Cisarua, Bapak Nur Iman SPD, dulu doa Bapak. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru hebat SMA Negeri 1 Cisarua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat dalam acara diseminasi budaya positif. Sambutan. Setelah itu kita akan menuju pada materi. Materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Materinya yaitu sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan refleksi dan terakhir dengan penutup. Baik Bapak Ibu Guru hebat, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah dengan harapan acara demi acara yang akan kita laksanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Neng Intan Ariska. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kembali Mas SMA Negeri 1 Cisarua
Kepada yang terhormat Bapak Nur Iman SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari rekan-rekan kita yang sedang melaksanakan PGP, Pendidikan Guru Penggerak angkatan ke-11 ya, angkatan 11. Dan itu sebagai wujud kita dari satuan pendidikan mendukung terhadap program mereka dari PGP ikut hadir di sini. Dan saya ucapkan selamat kepada Ibu Sri Nur Aini, Pak Santosa, dan Ibu Tia. Semoga kegiatan selanjutnya pun bisa berjalan lancar dan bisa menginspirasi buat kita semua, terutama hal-hal yang kita sendiri bisa menggerakkan ekosistem di sekolah. Salah satunya yang akan kita terima materi sekarang adalah terkait budaya positif, dan Bapak Ibu, ini adalah masalah kita sehari-hari yang sering kita temukan dalam hal menangani anak. Dan jangan pikir bahwa ini hanya guru saja, makanya di sini ada pihak tata usaha dalam melakukan pelayanan anak dengan berbagai masalahnya atau berbagai keinginannya. Itu juga kita harus menerapkan budaya positif. Nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu CGP, tetapi Bapak Ibu mohon untuk kegiatan ini diikuti dengan baik, kemudian mudah-mudahan menginspirasi ketika nanti kita menemukan masalah dengan siswa. Oh, ini langkah-langkahnya, oh ternyata ini kebutuhan dasar manusia. Oh, ini yang disebut budaya positif. Artinya ketika kita memahami ilmunya, maka menangani masalah pun menjadi tidak memakai emosi, tetapi ada hal-hal yang perlu dipahami sebelum mengambil keputusan. Dan sebuah keputusan itu bisa diambil ketika kita tahu ilmunya. Nah, mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini ada ilmu, ada pengetahuan, ada pengalaman yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Jadi Bapak Ibu pun bisa menularkan ilmu ini, tidak harus menunggu nanti ada CGP yang lain. Mudah-mudahan iklim sekolah kita yang sedang mengusung sekolah ramah anak bisa mengimplementasikan budaya positif ini, terutama sebagai guru mapel. Mungkin nanti dimulai dari di kelasnya masing-masing dengan membentuk keyakinan kelas, dan seterusnya penanganan siswanya itu bisa diimplementasikan langkah-langkah yang akan diberikan nanti oleh Bapak Ibu CGP yang di depan. Nah, jadi mungkin ini salah satu, walaupun ini merupakan salah satu tugas dari rangkaian pendidikan guru penggerak, tapi tidak semata-mata tugas sebenarnya, agar kita semua baik dari CGP sendiri ataupun dari Bapak Ibu mengalami dan mengetahuinya. Jadi Pak Rahmat jangan bilang Abi mah tak ada hubungan sama ada Pak Rahmat, apalagi Pak Rahmat berhubungan dengan siswa. Jadi kalau ada siswa perlu mengumpulkan data, bagaimana menanganinya. Jadi ini adalah ilmu yang perlu kita serap dan kita laksanakan sedikit-sedikit. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu CGP yang sudah mengundang kami semua dalam kegiatan ini. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Cisarua,
Bapak Iman Nurina SPD yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan guru senior SMA Negeri 1 Cisarua yang terhormat Bapak Danium Jaini SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, makin untuk senior tadi pertemuan semoga tidak ada senior tidak menjadi. Kemudian juga ada saya CGP. CGP yang hari ini adalah memberikan materi kepada kita semua sehingga menginspirasi. Dan ini merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan yang memang harus mereka lalui, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses, dan juga memberikan tentunya keberkahan kepada SMA Negeri 1 Cisarua itu sendiri, karena kalau bagaimanapun salah satu yang bisa memajukan sekolah itu sumber daya manusia itu sendiri. Dan di sini alhamdulillah Bapak Samsam, istri dan juga Cia ini adalah CGP angkatan ke-11 ya. Dan mudah-mudahan mereka ini menjadikan guru-guru kekinian gitu. Zaman saya mungkin Pak Ahmad mungkin diibaratkan dulu kalau makanan itu basreng atau apa sehingga jadi kopinya itu juga makanan seperti itu. Tapi guru-guru sekarang disesuaikan dengan konsumsi anak-anak muda sekarang. Jadi makanya di sini dengan adanya CGP di sini tentunya akan menerapkan siswa-siswi yang nantinya akan diserap oleh masyarakat ataupun oleh lingkungan perguruan tinggi sehingga SMA Negeri 1 Cisarua menjadi sekolah yang terdepan. Dan itu saya titip kepada Sansan, Utia dan Uci terus berjuang selama napas masih ada di dunia kita, abdikan dirinya kepada dunia pendidikan. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Danium Jaini SPD yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu hebat, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi positif atau disiplin positif yang tentang sekolah ke atas. Oke, baik Ibu Bapak, kalau budaya itu apa ya? Ada yang mau berpendapat? Kalau dilihat dari sini, budaya kan suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki, nilai kebajikan sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan. Kalau budaya itu sendiri sebenarnya sih adalah kebiasaan ya. Kebiasaan dari lingkungan sekitar harusnya seperti apa. Dan kalau dilihat, kalau misalkan kita bisa lihat budaya positif yang ada di sini, kalau dibandingkan dengan yang di Cimahi mungkin ya, itu memang ada berbeda karena kulturnya pun memang berbeda. Itu sih Bu dari saya. Terima kasih. Wow, mantap, luar biasa ya terdapat dari Bu Aksi. Oke, tepuk salut untuk Bu Aksi dari SMA Negeri 4 Cimahi. Oke, baik, sudah sangat betul sekali tadi pendapat dari Bu Apsi. Udah budaya positif seperti, coba Bu Tia tolong. Contohnya itu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita seperti Adiwiyata. Ya, Adiwiyata itu setiap hari apa Bu Mia? Ya, kalau kebiasaan di sekolah kita kan ada 3 ya, Miss Anci. Yang pertama ada tilawah, ada adiwiyata, dan juga ada literasi. Mungkin untuk program semester ini berganti-gantian gitu harinya. Kadang misalnya Selasa
adiwiyata, punya tilawah, atau harusnya literasi, tergantung nanti program-program yang dibuat oleh tim gitu ya. Jadi setiap harinya mungkin ada perbedaan gitu. Itu Mbak Cici. Terima kasih Bu Mia atas pendapatnya, luar biasa sekali ya. Jadi adiwiyata ini kan berhubungan dengan lingkungan ya, kebiasaan dengan lingkungan sekitar kita di sekolah. Seperti setiap adiwiyata itu kadang hari Rabu ya atau hari Selasa gantian. Seperti kayak pembiasaan sekolah gitu, contohnya seperti apa? Ada yang memberikan contoh? Seperti apa kalau adiwiyata? Contohnya misalnya setiap hari Selasa bawa, ya betul, harus bawa misting, harus bawa tumbler. Jadi satu hari tanpa sampah plastik. Ketika guru dan siswa datang ke sekolah, mereka harus ketika jajan ke kantin, mereka harus membawa misting ya, mistingnya ketika jajan cilok misalnya gitu, jajan sebelum ketika kita suka sedih gitu ya, aduh nah ini anak muda kok sakit-sakitan seperti itu ya. Sebelah cilok yang pakai pedas gitu ya. Iya makanya jadi pengennya dirubah gitu. Nah itu seperti itu, jadi hari-hari tanpa plastik, seperti memakai misting atau tumbler, terus memilah sampah organik, anorganik. Nah itu contoh dari program pembiasaan adiwiyata. Dan yang kedua literasi ya Ibu Bapak. Jadi kalau literasi itu pembiasaan membaca dan mereview buku. Nah contohnya misalnya setiap hari Selasa guru-guru di jam pertama itu membimbing siswa-siswinya seperti membaca buku 30 menit, 15 menit, dan 15 menit itu mereview buku. Mereview buku itu bisa menggunakan metode AIH, Fishbone, infografik, dan sebagainya, masih banyak. Dan yang ketiga itu tadi pembiasaan untuk menyisihkan sedikit rezeki gitu. Karena kalau misalnya kita pelit nanti ingat kuburannya. Jadi jangan pelit-pelit ya, kalau misalnya ibu bapak guru lagi mengajar, jangan ke anaknya ya, ayo bersedekah, adik kita nyata nggak bersedekah gitu. Karena guru itu kan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut bapak pendidikan kita, guru itu adalah ingat sosum tulodo. Artinya kita itu harus menjadi teladan untuk peserta didik kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ditiru sama peserta didik kita. Kalau jangan ngerokok, adiknya ngerokok, ting Pak Iman. Kode. Di belakangnya sebenarnya di belakang ngomong gitu. Nah seperti itu, jadi sedekah adik gurunya enggak bersedekah gitu. Yang ada aja di saku, boleh 2.000, boleh 20.000 gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah ganti. Aduh mohon maaf saya jadi mamah dedeh sebentar ya. Oke, selanjutnya, nah itu adalah salah satu dari pembiasaan positif yang sudah ada sebenarnya di sekolah kita. Kita tinggal membimbing saja ya supaya pembiasaan itu bisa berkelanjutan. Itu ada 5 Pak. Jadi bagaimana kalau misalnya salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak kita dapatkan? Nah itu seperti apa? Mangga Bapak. Main Bapak. Kami lagi transaksi sebenarnya. Jumat sore banyak promo ya. 17. Jadi kalau yang saya pahami, ketika kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi semua, maka ada sisi yang kurang dalam diri, sehingga ya tadi ada hal yang dilakukan untuk mencari kebutuhan dasar itu. Apakah bentuknya berupa perilaku yang tidak sesuai atau segala macam, pada dasarnya itu adalah kayak tadi aja, berbohong itu merupakan salah satu perilaku karena kebutuhan dasar merasa amannya tidak terpenuhi. Satu lagi misalkan tidak dapat kasih sayang dan rasa diterima. Ketika seseorang anak tidak dapat rasa kasih sayang di rumah atau rasa diterima di rumah, maka dia akan cari di tempat lain, contohnya di sekolah. Jadi kalau ada anak-anak yang di sekolah cari perhatian, berarti kebutuhan di rumahnya tidak terpenuhi. Jadi emang 5 kebutuhan dasar itu, terutama dalam hal pembelajaran, itu akan mutlak diperlukan anak. Sehingga kalau
dari kelima itu ketika belajar tidak dipenuhi, maka akan timbul di anak itu ya tadi takut akan pelajarannya, tidak suka akan pelajarannya karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi selama. Makanya sebagai guru sebisa mungkin memenuhi kelima kebutuhan dasar itu di kelas ketika pembelajaran. Jadi ya dengan berbagai metodenya. Jadi gitu Bu, kalau tidak dipenuhi ya dia akan cari. Nah, dan bentuknya mungkin itu yang saya belum tahu bentuknya apakah yang positif ataupun negatif itu. Luar biasa, Primat, jawabannya sangat lengkap sekali ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini memang harus bisa terpenuhi. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, ada yang bisa memberikan contoh? Seperti apa contohnya? Perhatian, misalnya kita diperhatikan sama suami, sama istri, itu kan. Makanya kalau misalnya ada suami yang nikah lagi misalnya gitu, itu mungkin kebutuhan kasih sayangnya tidak dapat dari istrinya. Mungkin istrinya terlalu sibuk, wanita karir, karena istrinya galak misalnya. Makanya ya Bu Ririn jangan galak-galak ke suami. Oh enggak ya. Jadi itu contoh dari kebutuhan kasih sayang, diperhatikan. Kita misalnya dibelikan sesuatu yang kita suka, misalnya bapak sukanya cendol, misalnya bapak dibelikan cendol Elizabeth sama istrinya, itu adalah senang gitu kan ya Pak ya, bahagia gitu. Nah, itu kan kebutuhan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini adalah biasanya kalau terjadi di peserta didik kita itu, yang mereka itu selalu ingin menjadi pemimpin biasanya. Kita bisa lihat tuh kalau ada anak yang pengen jadi KM, terus pengen selalu terdepan lah. Kalau kita makan guru penggerak, kalau ini mah murid penggerak gitu ya. Selalu pengen ada di depan gitu. Nah ini kebutuhan pengakuannya itu tinggi gitu. Oke, dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Contohnya bebas berpendapat, dasar manusia kebebasan. Contohnya seperti apa? Kebutuhan kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan. Ya. Iya, kebutuhan akan pilihan. Pilihan apa ya, Bu? Oh, jadi bisa dilihat dari siswa ya, bisa dilihat dari siswa lah ya, ya Pak, enak ya. Ya kan sebelum ada penjurusan biasanya siswa itu kan dari Bu Nida dan rekan-rekannya ada istilahnya penelusuran bakat dan minat ya. Nah itu mungkin salah satu hal yang mendukung supaya anak diberi kebebasan untuk memilih, tapi dikasih apa ya istilahnya tuh dikasih masukan. Oh ini mah potensinya ada di sini, jadi nanti biar sinkron supaya mudah-mudahan pilihannya memang tepat gitu. Itu mungkin dari sini. Terima kasih Bu. Ya mungkin yang menurut Ibu contoh yang Ibu berikan juga kita sebagai pendidiknya juga harus menuntun ya. Jangan sampai jadi biarin aja gitu. Kadang kan misalnya pengen bebas tuh bukan bebas sebebas-bebasnya, tetap aja kalau anak-anak mah kita harus tetap mengontrol kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik seperti itu ya. Oke, baik, yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia kesenangan. Misalnya kalau ibu-ibu mah kan pastinya ke mall, nyalon, me time lah ya, me time. Nah itu kebutuhan dasar kesenangan itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya pasti kan buat balik gitu, jelas kedis. apalagi kalau tanggal tua bapak gitu kan ya. Kalau kebutuhan kesenangannya itu kan kalau anak-anak mungkin kalau dalam kelas ada ice breaking, terus gurunya juga yang menyenangkan, apa sih datang ke kelas duduk mekah-mekah gitu kan ya. Jadi ya itu kan mungkin menyenangkan, menakutkan, tapi kalau kitanya memberikan kesenangan ke mereka berarti kebutuhan dasar kesenangan mereka itu terpenuhi. Jadi mereka juga bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu. Makanya kenapa ada anak yang pas kita lagi ngejelasin anak kita malah main handphone seserian itu ketawa-ketawa, karena kebutuhan dasar dia untuk senang itu tidak terpenuhi, karena kitanya membosankan mungkin. Namun sih si Putih nih dari misalnya ngajar HP nih balasan gitu kan, enaknya nge-HP ngobrol itu salah satu. Oke, itu adalah contoh dari kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ya. Saya ingin tahu nih konsentrasinya Pak Ari ya. Pak Ari, motivasi perilaku manusia itu ada berapa?
apa Pak? Nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Iya Bapak Ali, boleh. Motivasi perilaku manusia. Ya. Kalau di sini ada 3 ya. Untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman, terus itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu mungkin Ibu Anci bisa Anci. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, keren sekali ya jawabannya Pak Ari, luar biasa. Kasih mantap dong buat Pak Ari. Ada itu ada harokatnya. Harus ada gitu. Tahu Pak, ada harokat 5 harokat ya. Gitu. Tepuk mantap. Mantap. Oke, betul sekali tadi ya, motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik sama ekstrinsik. What's the meaning of harok? Nah, itu berarti motivasinya bukan dari dalam diri, tapi dia karena takut dihukum sama pasangan. Atau misalnya dia mau belajar dengan tekun karena dapat imbalan dari ibu bapaknya. Nanti kalau kamu ranking 1, kamu dikasih mobil misalnya. Kan orang kaya mah bebas. Ranking 1 juga langsung dikasih mobil ya. Luar biasa. Jadi, nah itu motivasinya itu datangnya dari luar gitu, bukan dari diri sendiri. Nah itu salah satu dari contoh motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik dari dalam, karena dia itu percaya apa yang dia lakukan itu memang hal yang baik gitu ya. Misalnya saya pengen jadi ranking 1 ya karena saya harus belajar dengan baik, karena saya harus mencapai cita-cita saya, karena goal saya nanti mau masuk UNPAD, goal saya mau masuk STAN atau UI atau UGM. Jadi dia emang belajar itu memang kemauan diri dia sendiri, bukan karena imbalan atau hukuman. Nah seperti itu dasar manusia. Tadi kan sudah disebutkan ya, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ibu bapak guru hebat lupa ya Bu Ririm, saya ingatkan lagi ya. Ada berapa? Coba Bu Ila yang masih muda pasti ingatannya kan. Ada berapa? Ada 5. Oke, betul Pak Irgi, luar biasa. Ada 5 ya Pak Irgi. Coba sebutkan Pak Irgi satu-satu. Berdiri Pak Irgi. Ya, jadi dari apa yang tadi sudah saya catat, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4, kebutuhan akan pilihan. Dan 5, kebutuhan untuk merasa senang. Terima kasih. Kasih salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa jawabannya ya. Betul sekali. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bayangkan ibu bapak guru kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Luar biasa ya. Sebenarnya ini tahapannya banyak sih ibu bapak guru hebat untuk membuat keyakinan kelas. Tapi karena waktu dan tidak karena waktunya sudah mepet, jadi mungkin nanti kita lanjut saja, di skip dulu ya untuk bagian keempat, ketiga, dan kelimanya untuk membuat keyakinan kelas. Tapi ini tadi kita sudah membuat keyakinan sekolah ya. Oke, terakhir next restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir dari pemaparan materi hari ini, itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Yang ini adalah stabilize identity atau menstabilkan identitas. Contohnya, ya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Nah sekarang ibu, bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana solusinya dari masalah ini. Nah itu menstabilkan identitas, dari identitas gagal menjadi identitas apa ya Kak Iman? Berubah menjadi dari identitas gagal menjadi tidak gagal gitu ya. Oke, next tahapan kedua itu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan peserta didik ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap anak itu ketika melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Jadi kita harus memvalidasi dulu tindakan kesalahannya atau validasi dulu kebutuhan apa sih yang dia butuhkan. Misalnya, contohnya, kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, misalnya gitu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Pastikan kita validasi dulu kebutuhan si anak tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Seperti itu. Nah itu adalah memvalidasi tindakan kebutuhan peserta didik atau validasi tindakan yang salah. Oke, yang ketiga segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika anak berbuat salah, tadi kan kita sudah ada 2 tahapan ya, validasi stabilize identity, terus yang keduanya itu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Jadi misalnya seperti ini, menurut kamu yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati belum misalnya? Oh iya Bu, apa coba keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nanti anak menjawab ini. Nah, jadi gimana nih solusinya dari permasalahan yang sudah kamu lakukan? Nanti si anak akan memberikan solusinya sendiri. Contohnya kemarin saya sudah melakukan juga ya kepada anak yang jarang sekolah, katanya karena nggak ada motor. Terus saya tanya pas di tahap menanyakan keyakinan, terus menurut kamu kalau kamu tidak punya motor kamu nggak akan sekolah? Enggak Bu. Jadi gimana solusinya menurut kamu? Saya Bu akan diam nginep di rumah nenek gitu, karena rumah nenek dekat dengan sekolah jadi bisa dijangkau dengan jalan. Nah itu kan solusinya, dia yang dapat sendiri, bukan dari saya solusinya. Atau misalnya kalau nggak ada motor tuh saya nginep di sekolah, nginep di rumah nenek atau saya jalan kaki. Nah itu ya sebagai olahraga seperti itu. Nah itu kita sudah mempraktekkan ya segitiga restitusi pada peserta didik kita seperti itu. Ya gimana Bapak Ibu? Sudah paham dengan segitiga restitusi? Nah ini adalah contoh-contoh ya segitiga restitusi. Oke, analisis kasusnya karena waktu ya, atau mau ini analisis kasus gimana Pak? Nah ini coba ini contoh ya. Nah ini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Oke, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu
Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Oke, next slide. Nah, analisis kasusnya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut, oke, rasa bersalah ya. Dan kita lihat tadi dari kalimatnya ya. Oke, coba dijawab aja lah sama Bu Apsi semuanya. Posisinya merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, sudah menjelaskan kepada kamu. Membaca sikap Fajar, kira-kiranya kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan bertahan hidup mungkin ibu ya. Karena di situ butuh yang namanya tidur juga termasuk, makan, minum, tidur termasuk dalam kebutuhan hidup. Kesenangan juga ya, bertahan hidup dan kesenangan. Membosankan mungkin ya. Bila mana ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan apa yang dikatakan olehnya, apa ya? Konsekuensinya, iya. Kan ibu sudah bilang ada konsekuensinya melalui keyakinan kelas. Kenapa kamu melanggarnya? Gitu ya? Ada apa lagi ya? Pertanyaan, oh udah ya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Komunikasi, kolaborasi, tanggung jawab, disiplin, ya, kolaborasi, komunikasi, tanggung jawab, disiplin, itu. Jadi untuk kalau kita sebagai kepala sekolah, kalau saya sih akan menggunakan tadi segitiga institusi. Yang pertama untuk menangani si Fajar ini yang tidak fokus untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama tadi menstabilkan identitas dulu dari gagal menjadi sukses. Yang kedua kita validasi dulu kebutuhan dia itu apa. Oh berarti dia kebutuhannya bersenang-senang. Berarti kita sebagai guru ya harus kreatif. Jadi gimana sih supaya dia tuh merasa senang belajar bahasa Inggris bersama saya gitu ya. Dan yang ketiga tadi kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas kita apa? Misalnya ketika guru memberikan materi, kita harus memperhatikannya dengan baik seperti itu. Jadi segitiga institusinya di situ sudah lengkap ya. Oke, terima kasih Bu Apsi atas jawabannya. Mungkin ini adalah sesi terakhir dari saya, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih sudah bersedia selama beberapa jam untuk tetap fokus, konsentrasi, memperhatikan materi yang sudah saya berikan. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua, dan kita bisa mengimplementasikannya di kelasnya Ibu Bapak Guru hebat. Dan semoga menjadi suatu pahala karena Ibu Bapak di sini mencari ilmu. Ya, kita akan mencari berbagi ilmu seperti itu. Terima kasih Ibu Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk terakhir mungkin refleksinya Ibu Bapak Guru hebat. Refleksinya itu kita menggunakan model refleksi teknik 6 topi. Jadi di sini ada 6 topi. Coba warna apa aja topinya Ibu Bapak Guru hebat? Yang pertama warna apa? Oke, putih. Ada topi warna putih. Yang kedua? Oke, yang kedua merah. Yang ketiga? Kuning. Yang keempat? Oke, yang kelima? Yang keenam? Alhamdulillah semuanya tidak ada yang buta warna ya. Insya Allah luar biasa. Oke, yang untuk warna putih silahkan Ibu Bapak tuliskan pembelajaran apa sih yang kita dapat hari ini dari dimensi diseminasi budaya positif. Dan yang kedua yaitu hambatan ya. Oh, perasaan Ibu Bapak Guru hebat di sini setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini seperti apa. Dan yang ketiga itu hambatan ya. Hambatannya itu apa ketika Ibu Bapak Guru hebat mengikuti diseminasi ini. Oke, next Pak. Topi hitam ya. Tuliskan kendala ya. Tuliskan kendala, hambatan
atau risiko dari tindakan peristiwa yang dibahas. Topi hijau, jabarkan Ibu Bapak Guru hebat ide-ide yang muncul. Mungkin Bu Apsi ada ide-ide hebat, brilian, boleh disebutkan ide-idenya ya, yang muncul ya, ide-ide yang muncul. Dan topi biru, silahkan Ibu Bapak tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya dengan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, itu refleksinya. Nanti ada sesi berfoto bersama ya Ibu Bapak. Silakan ditempel yang sudah disediakan. Panas kayaknya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mengambil salah satu contoh saja ya, biar cepat. Refleksi pembelajarannya mengetahui cara menangani siswa melalui posisi kontrol dan kebutuhan manusia. Perasaannya menyenangkan, kemudian hambatannya sulit untuk mengubah karakter yang sudah terbentuk, kolaborasi yang kolaborasi yang bisa dibantu, kolaborasi yang terus ditingkatkan lagi. Kemudian jabarkan ide, melakukan pendekatan agar lebih tahu masalah yang dihadapi. Kemudian kesimpulan, kebutuhan dasar siswa perlu dipenuhi, karenanya penerapan budaya positif dengan pelaksanaan segitiga reduksi perlu dipraktekkan. Kemudian hal positif baik yang didapat hari ini, mendapat pemahaman tentang posisi kontrol guru,
berbagi ilmu dan pengalaman, kemudian ilmu yang sangat bermanfaat. Inspirasi harus lebih digiatkan lagi, budaya positif seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Bapak Guru hebat. Untuk itu kami bertiga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu Bapak sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akhiri saja dengan tutup doa. Saya akan meminta tolong kepada Bapak Yedi untuk berdoa bersama-sama. Enggak, Pak Yedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa biwajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memimpin doa kita hari ini. Baik Bapak Ibu hebat, demikian rangkaian diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah kompetensi bagi kita semua. Baik, sebelum menutup acara ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, yaitu Ibu Tia Mamalasari SPD, Bapak Santosa SPD, dan saya sendiri Ibu Sri Aini SS. Berikan tepuk tangan yang gemuruh buat mereka. Tidak lupa juga untuk SMA Negeri 1 Cisarua yang sudah menyiapkan tempat untuk acara ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu hebat, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berbagi sampah dan foto bersama dulu ya Ibu Bapak Guru sebelum meninggalkan tempat ini. Everyone ready to start our lesson in this morning? Are you ready? Let's go! Semangat. Let's go! Can do good, can do well. Okay, so as usual, before we start our lesson, let's say Bismillah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. How is your life in this morning? Everything's okay. Are you happy? Alhamdulillah. Okay, so before we continue our lesson in
Ananda, Andika, Anissa, Arya, Asifa, Ayudhya, Cahya, Dena, Detra Cikal, Eka, Gadiza, Galang Ibrahim, James, Keisha, Maulidio, Muhammad Alfa, Rangga, Novita Sari, Murarid, Pasya, Pipi Nurul, Putri, Taisya, Pengganis, Ribi, Tiffany, Rizla, Rosita, Sarah, Senia, Siska, Wisnu, Zaskia. Okay, so for today, the material for today, we are going to reflection and make keyakinan kelas ya. Reflection, for reflection, there are some questions for you all here, and then you have to answer that all question. This is the question. Let's check it. So this is the reflection with Miss Anji ya. Okay, so how many questions? 4. Nah, nanti kalian harus menjawab pertanyaannya. But before we go to reflection, so let's make keyakinan kelas. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu saja. Nanti mungkin refleksinya di akhir ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang bisa menjawab? Jadi hari ini kita belum ke materi. Because this is our new beginning class ya. In our semester, in this semester, in the first semester. So let's make keyakinan kelas first. Karena hari ini kita baru ya, awal pembelajaran di awal tahun ajaran baru 2023-2024. Jadi kita buat jadi apa itu keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas ya. Sama dengan peraturan nggak? Sama. Tapi semuanya Yes. Oke. Tapi kalau peraturan itu kan biasanya dibuat sama guru, kan peraturan kelas gitu. Peraturannya itu dibuat sama guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu bedanya, ya kalian yang membuat sendiri bahwa nilai-nilai apa sih yang kalian yakini, yang harus kalian setelah diyakini dan apa? Lakukan ya. Nilai-nilai apa saja yang menurut kalian diyakini itu adalah sesuatu hal yang baik dan harus dilakukan. Oke, so for untuk keyakinan kelas itu ada yang pertama tentang apa? Kehadiran. Oke, yang kedua ketiga keempat situasi pembelajaran. Oke, dan terakhir apa saja yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, so I will part this paper, so you have to we have a piece of paper, yeah. Okay, there are how many colors? How many colors? 5. The first one is green, and the second yellow, orange, and then the third yellow, 4 green.
then the last one. So we have 5 hours. Ya, 5 hours. Jadi ada 5 warna. So I will keep this paper for you. Okay, and then you have to write down. Ya. That's what kehadiran, hubungan dengan teman, sarana penunjang, tugas pembelajaran dan apa yang dilakukan dalam memakai tujuan pembelajaran. Can you help me to pack this paper, please? Ada yang bisa bantu? Oke, yang benar aja. Ayo. Ada 5 ya. Berarti semuanya kalian mau nulis semuanya nggak? Misalnya 1 orang 5 atau mau pilih salah satu? Pilih salah satu atau mau semuanya? Pilih salah satu. Kenapa kalau semuanya? Kalau pilih salah satu? Insya Allah sedikit ya. Oke lah, sesuai kesepakatan kalian boleh salah satu. Oh berarti warnanya mendingan kalau biar gampang jadi mengidentifikasinya kalau misalnya kehadiran. Oke, dengan warna apa? Oke, simpan aja di sini. Berarti sesuai mereka mau aja. Ya, usah dibagikan. Kalau misalnya kehadiran, kalau kalian menulis tentang kehadiran berarti you have to take green colors ya. Oke. Pokoknya nih yang green itu untuk kehadiran, yang orange hubungan dengan teman, yang yellow yang keempat marketing, yang kelima yang biru untuk ambil ke depan aja ya. Oke. Sesuai keinginan kalian mau nulis yang mana? Kalau kehadiran contohnya gimana sih? Tentang tepat waktu. Oke, Gak banyak izin. hadir tepat pernah apa? Tidak pernah apa? Oke, tidak pernah apa? Masuk jam 7 berarti bukan jam 7.15 ya. Terus kalau kan ini masih pelajaran bahasa Inggris, berarti apa? Kita bikin keyakinan kelasnya yang pelajaran bahasa Inggris itu bukan yang baru kelas ya. Dan berarti pelajaran bahasa Inggris itu kan jam 9:30. Tapi sesuai kesepakatan kita jam 10 ya. Jam 10 masuk tapi toleransi misalnya 10 di 10. Oke. Nah, kalau hubungan dengan teman contohnya gimana? Saling membantu. Apa sih? Apa? Saling membantu. Saling membantu dalam hal Kebaikan. dalam hal kebaikan, bukan saling membantu dalam mengerjakan Tugas. Kalau mengerjakan tugas saling membantu nggak apa-apa, tapi jangan cuma ngopas ya atau tentang nama doang. Apalagi contohnya hubungan dengan teman, tidak saling mengejek, tidak membeda-bedakan. Ada yang membeda-bedakan di sini? Apalagi harus kompak, solid. Seperti itu ya. Nah, sarana penunjang pembelajaran contohnya apa? Fokus. Oke, proyektor, infokus, laptop, kabel, whiteboard, kursi, meja. Itu harus dijaga fasilitasnya. Oke, spidol, marker. Kalau apa saja situasi pembelajaran? Oke, tidak makan saat pembelajaran bahasa Inggris ya. Terus tidak ngobrol. Ya, seperti itulah ya. Oke, silakan kalian sesuai apa yang menurut kalian nilai-nilai yang kalian yakini. Silakan ambil. Tadi apa sih kehadiran? Hubungan dengan teman? Boleh. 1, 2. Ini 3. Ini ketiga ya. Ini keempat. Ini kelima. Silahkan sesuai dengan kalian memilih. Salah satu aja. Ambil dulu satu-satu.
Diambil semuanya. Ditulis dulu. Yang mana nanti di depan lagi. Hai. Boleh diskusi sama temennya ya untuk menulis keyakinan kelas. Boleh. Warnanya apa? Kalau misalnya tadi poinnya belum ada di sini nanti boleh ditambahkan juga ya. Boleh misalnya tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Iya deh. Enggak pilih salah satu. Boleh ya. Saya Tuh, itu pelajaran itu yang pink. Oh, bukan ya? Oke, everyone. Halo. Kalau misalnya di sini di poin ini ada yang belum tertulis sama Miss Anci, boleh ditambahkan. Di warna biru aja, silahkan. Nggak usah pakai nama. Nggak usah pakai nama. Boleh pakai nama, nggak juga. Mau pakai nama boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Misalnya itu hubungan dengan teman dan guru ya. Not only with your friend, but with your all teachers also. Dengan guru juga hubungannya harus seperti apa. Boleh berdiskusi dengan teman-teman, with your partner. James kalau bergaul bisa gantian James. Apa sih udah? Kalau bergaul bisa gantian. Kalau bergaul bisa gantian. Mau nulis gak? Tugas misalnya harus dikerjakan sesuai deadline yang diberikan oleh Miss Anci. Misalnya tugasnya harusnya dikumpulkan tanggal 5 Agustus, berarti sebelumnya ya. Deadline-nya 5 Agustus atau due date-nya 5 Agustus, kalian mengumpulkannya di tanggal berapa? At least on type of tapi minimal tadi sesuai due date. Ada yang bisa bantu menuliskan? Siapa? Tulis di depan. Ada yang bisa bantu nanti tulis. Biar terbaca ya. Oke. Tulisannya cari yang bagus. Nangis. Oke, di sini berarti ya. Nempelinnya berarti di sini. Tulis dulu ke yang kelas. Oh, ya Pak, ini SD ya. Lihat dari kelas apa? Kemarin mah C. Ya.
Ini Kak atuh. Gelasnya pakai lo mau ya tuh. Aduh, iya. Awas keinjak ya, dan sampai di sini. Sampai siapa aja ini? Jualan ini. Awas keinjak. Oke, silahkan kalau sudah boleh tempel sesuai warna. Jadi di sini yang poin 1 warna ini. Sesuai warna. Oh, dikit Pak. Oh, Oke, everyone done? Sudah semuanya? Oke, sudah ya semuanya ini sudah ya. Oke, kita bahas nanti kita oke, back to subject. Lihat lagi ke sini. Nanti dibaca satu-satu. Udah gitu nanti kita buat kesimpulannya dari setiap poin. Oke, dari yang nomor 1 dulu tentang kehadiran. Oke, tentang kehadiran siapa nih yang mau bacakan? Oke, Alaina, Dika, sama Wisnu. Silakan. Boleh. Dua aja. Satu-satu aja nanti dulu. Duduk dulu aja nanti dipanggil. Biar enggak nih. Oke, Alaina diambil terus dibacakan ke temennya di sini. Oh, diambil dulu Alaina. Pilih yang mana? Dibacakan. Lihatnya ke teman-teman. Toleransi ketelatan hanya 15 menit kecuali memang ada Saya jalan dulu. 30. tidak jelas. Oke, nanti dibuat kesimpulannya dibaca aja dulu. Tolong diperhatikan karena nanti harus dibuat ke dalam satu kalimat. Kalimat yang pertama kan tentang kehadiran. Tadi kan banyak dari siapa ada 5 ya. Ada 5 nanti dibuat kesimpulan. Nah, dalam satu kalimat itu kalimatnya harus jelas, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas. Yang kedua, tidak bolos di saat jam pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris bawah. Yang udah ini Yang udah di bawah nanti udah dibaca ya. Hadir tepat waktu, terus katakan sebelum datang akan pulang ke kamar mandi. Bolak balik. Tapi tepat waktu, terus katakan sebelum Aci datang agar supaya tidak bolak balik. Oke. Tidak hadir dengan keterangan sakit ataupun Oh ya, satu lagi aja yang dikasih semuanya nanti di sini.
Miss ngasih tahu ke salah satu misalnya ke Dika, terus Dika harus konfirmasi ke kelas gitu. Ini siapa sih? Iya ya. Oke. Nah, oke. Thank you. Oh kan si Ben. Udah Miss atau Oke, udah. Thank you Dika. Nah, tadi kan sudah tuh kalian buat keyakinan kelas tentang kehadiran. Sekarang tolong dibuat dalam satu kalimat. Ya, kalimatnya jelas, padat, singkat. Singkat, coba ya, coba. Ya, istiqal. disiplin? Disiplin. Nah, enggak kalimat guys. Kalimatnya padat, jelas, singkat. Yang tadi itu bisa sih ya, tadi disiplin waktu, disiplin apa lagi? Disiplin tugas. Disiplin tugas, disiplin kehadiran. Nah, ya, tapi dibikin kalimat tuh. Tapi kalimatnya padat, jelas, singkat. Kesia, jangan nanti Kesia itu, oh sakit perut. Hidupnya yang tegak, sita. Nah, gitu biar nggak mati. Oke, kita minta siapa yang mau coba buat kalimatnya kehadiran. Siapa yang bisa? Coba. Ya galang siapa yang galang? Kehadiran tepat waktu dengan toleransi kecepatan 11 menit dan juga kita persiapan sebelum masuk ke Panjang. banyak. Iya, disingkat lagi coba. Tadi yang singkat terlalu pendek. Yang panjang. Kecepatan waktu ketika hadir dengan toleransi 18 menit. Oke, jadi gimana? Hadir tepat waktu, toleransi 15 menit. Kalau nggak tuh banyak, 15 menit. 5 menit. Soalnya ada kan yang kayak Kan pagi-pagi ini kan pelajaran Miss Anci. Kan kalau yang buat ini besok kita bikin lagi. Kita harus tahuin gimana. 20 aja. 20. Ya. Jauh soalnya Miss kita masih. Hadir berarti hadir tepat waktu, dengan toleransi 10 menit. Hadir tepat waktu, toleransi 10 menit ya. Oke, sekarang nomor 2, siapa yang mau coba baca? Wisnu kan tawa tawa. Oke, Wisnu. Siapa lagi nih? Setelah Wisnu, ada yang mau baca? Oke. Gua aja. Hubungan sama teman. Iya, sama teman ya. Iya. Ini Ron. Apa ini? Ini guys robot ketemu sama siapa? Kamu nah. Oh ini aku ini. Tidak saling mengejek, tidak membeda-bedakan teman, saling membantu teman kita dalam pelajaran informasi, saling kontribusi atau kompak hubungan dengan saling mendukung satu sama lain, saling berkontribusi, saling membantu satu sama lain, semuanya berutang. Oke, thank you Wisnu. Siapa lagi tadi baca? Oke. Saling mendukung satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Ya, James Song Jerry.
Boleh saling menghormati, gak boleh sirkel-sirkelan, harus kompak, saling tolong menolong dalam hal apapun. Berapa mis? 3 lagi Kak. Saling merangkul, tidak membeda-bedakan teman, tidak pilih-pilih teman, saling membantu dalam keadaan apapun. Tidak mengejek kayak misalnya Galang nama ayahnya Budi, terus Arya nama ayahnya Dadang. Kita kata Arya Budi, terus kata Galang Dadang. Besarnya nama ayah Almarpira. Namanya Chandra, Wahyu. Siapa? Misalnya nama ibu siapa? Almarpira namanya Nining. Nama ibu Azka misalnya siapa? Nama ibu Santi, misalnya Wati. Nanti Pira, Wati terus Nining. Boleh ya, boleh. Kalau buat yang ini lah. Oke, siapa lagi yang mau baca? Dudung. Lagi? Baca doang guys. Baca doang, tidak ada yang tidak baca. Apa? Oh iya tuh. Dibaca. So, Amira, Almatira. Sarah. Oke, Sarah. Menjalin pertemanan tanpa membeda-bedakan, saling membantu, saling solid. Berlaku baik pada teman, berhubungan baik dengan guru, menerapkan 5S di kelas. Dapat bekerja sama dengan baik saat ada kerja kelompok. Itu. Iya. Oke, thank you Sarah. Siapa lagi nih yang mau? 2 lagi? Kerja. Oke, ya bisa. Menerapkan 5S, menghargai dengan sesama. Tidak mengejek, membantu yang tidak bisa, kompak. Oke, silahkan. Tadi kan sudah dibuat ya dalam satu kalimat. Hubungan dengan teman. Membentuk kelas yang solid dan mempunyai jiwa toleransi tinggi serta Dari saya. Ada lagi dari yang lain? Pendapatnya tentang hubungan dengan teman. Tadi harus dirangkum. Kita tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek nama orang tua, saling menghargai, menghormati. Apalagi harus kompak. Apa lagi tadi? Tidak membeda-bedakan. Misalnya kerja kelompok, aku mah nggak mau kelompok sama Galang. Aku nggak mau kelompok sama Pasya. Soalnya Pasya mah cuma numpang nama doang, nggak mau kerja kelompok. Misalnya itu. Jadi silahkan. Kalau handphone disimpan dulu ya, yang megang handphonenya disimpan dulu, fokus dulu, kita bikin keyakinan kelas bersama-sama. Karena keyakinan kelas ini harus kalian jalani nantinya. Karena bukan Miss Ansi yang buat, tapi kalian sendiri yang buat. Jadi simpan dulu handphonenya. Miss Ansi sekarang nanya mau seperti apa kalimatnya, bukan mau dibawa kemana. Jadi mau seperti apa ini kalimatnya yang nomor 2, hubungan dengan teman, bukan Miss Ansi yang buat. Galang lagi yang lain mana ini ada pendapat?
Ya sok dalam dulu. Solidaritas dalam menghargai atau membeda-bedakan ataupun menghina. Oke, solidaritas Dalam menghargai tanpa membeda-bedakan ataupun menghina. Oke, tanpa membeda-bedakan atau menghina. Oke, ada lagi? Kalimatnya? Saling menghargai, menghormati sesama teman. Terus apa lagi? Oke, saling menghargai, menghormati. Ya. Coba dulu. Saling menghargai, menghormati sesama teman dan guru ya. Guru. Saling menghargai dan menghormati. Dan teman. Terus apa lagi? Mau ditambah lagi nggak nih saling menghargai dan menghormati pada guru dan teman? Penerapan makanya strategi kita Dan juga aja kan itu udah ada. Juga menunjuk juga menjadi solidaritas. Oke, berarti langsung ke ini ya, ke yang tadi nomor berapa? 3. Ya nomor 3 tuh tadi apa? Oh, sama kerja. Gak ada yang ada nih. Oke, berarti kalian saja langsung buat kalimat seperti apa? Menjaga fasilitas yang ada di kelas dan juga Jangan lupa mengembalikan buku ke perpustakaan karena atas nama saya. makasih. Oke, menjaga semua fasilitas yang ada di kelasnya. Siap. Nomor 4. Menjaga semua fasilitas yang Apa ada. tadi jawabannya apa? Ini tuh jingga. Jauh gantian sama pasnya katanya pasnya. Ganti nggak sih? Sudah tidak. Pasnya ganti sih. Jaga semua fasilitas yang ada di kelas. Bilang kita nggak kelas sih kita. Ya apa kan? Menjaga semua fasilitas yang ada di kelas. Oke, silakan ini sekarang yang merah banyak sekali nih ya tentang situasi pembelajaran. Siapa? Putri. Ya, Put. Situasi pembelajaran. Tidak menyela guru atau teman saat sedang berbicara. Hargai saat orang lain berbicara. Bisa juga tadi ke yang nomor 2 ya, menghargai, menghormati. Menghargai, menghormati itu kan ketika temannya lagi berbicara, ketika guru lagi berbicara, itu kaliannya diam dulu seperti itu. Ketika kerja kelompok, ketika presentasi di depan, misalnya kelompok senior lagi di depan, yang lainnya diam dulu, jangan ada yang ngomong. Oke. Sesekali mengadakan pembelajaran di luar kelas agar tidak membosankan. Oke. Apalagi outing kelas ya? Ya. Tidak main-mainkan HP saat pembelajaran berlangsung kecuali diizinkan oleh Miss. Boleh mendengarkan musik saat mengerjakan tugas dengan suara yang tidak terlalu besar. Speaking bersekali-kali. Sekali-sekali. Ya udah berapa? Oke, siapa lagi
Boleh makan dan minum, nyaman, tidak berisik, seru, banyak ice breaking. Banyak berat ringan. Ringan. Dan ringan. Kalau ikhlas. Belajar dengan senang, semangat, nggak bosan, bisa ice breaking, sekali belajarnya di luar. Sekarang cikal. Coba bacakan cikal. Dengan gimana? Apa sih? Mengadakan jam atau SPG tidak berisik saat guru sedang menjelaskan pembelajaran, sekali di luar kelas. Kelas di mana kalau di sini? Belajar. Di kelas nanti ada yang itu musir. Fasilitas pembelajaran asik, melakukan SPG tidak berisik saat bis menjelaskan, sesekali belajar di luar. Terakhir Mama, lagi baca. asik, melakukan SPG tidak berisik saat bis menjelaskan, sesekali belajar di luar ruangan. Bintang-bintang masuk. Oke, biru itu nanti Jadi sama saya. Sama. Oke, itu dulu bikin kesimpulannya dulu. Situasi pembelajaran. Tidak apa situasi pembelajaran. Pembelajaran. Iya, belum ditulis. Oke, jadi gimana situasi pembelajaran tadi? Gimana? Situasi kelas buat situasi kelas aman, nyaman, buat situasi kelas. Situasi pembelajaran kerja situasi pembelajaran aman, nyaman. Aman seperti apa? Ya, tidak saling mengganggu ketika belajar, jangan di sebelah sana berisik ngobrol gitu ya. Tapi dibuat situasi kelas ini aman. Jadi sama-sama pengen belajarnya aman, tidak saling mengganggu. Tidak berisik, aman, nyaman, tertib, aman, nyaman, tertib. Apa lagi? Belajar semua, ice breaking. Oke, Islam ini ice breaking. Masih itu aja, masih kalimatnya itu satu kalimat. Diselingi ice breaking. Untuk ice breaking, not only promise Anci ya, but also you can create what's ice breaking that you want. Ya, boleh misalnya pas kalian belajar ini. Misalnya Nobita, Miss, aku mau bikin ice breaking. Boleh, dari Nobita berarti gitu ya. Gak dari Miss Anci aja. Apalagi? Oh, tidak main handphone ya. Menggunakan gadget ketika Miss Anci menentang. Tidak juga menggunakan headset. Jadi ketika pelajaran Miss Anci, headset disimpan dulu. Kalau misalnya ada yang pakai headset, tiba-tiba headsetnya diambil. Alat elektronik aja. Ya, boleh. Menggunakan alat elektronik ketika Pembelajaran bahasa Inggris. ketika diminta. Gimana sih kalimatnya? Tidak menggunakan alat elektronik sebelum Oh, perintah. Belum ada sebelum ada Sebelum diperintah. Itu permen karet
ke ruang guru. Menggunakan alat elektronik dia juga Apa nih? Ayo Dio. Nah ini ditambahin juga ya. Kalau permen mah nggak apa-apa, tapi kalau permen karet terus dipelondong-pelondong gitu ada bentuk kayaknya it's not polite ya. Kayaknya kurang sopan gitu. Jadi tidak apa ditambahin nih. Tidak dipelondong-pelondong ya. Lagi ngomong dipelondong gitu ya permen karetnya. Nanti mengandung wisnunya nanti. Oke, ditambahin. Tidak makan permen karet. Tidak makan permen karet. Boleh makan permen asal sopan. Biasa mah nggak apa-apa saja permen karet. Tidak makan. Tambahinnya lagi. Bukan di situ. Di situ aja. Apalagi situasi outing kelas mah membutuhkan biaya ya. Outing kelas itu kan kita memang kalau di perpus biasanya suka nggak dihitung kalau perlu banyak bisa itu jalan-jalan sama kelas. Ya boleh nanti sekali-sekali tapi ya. Sekali nggak usah lagi. Cuma sekali-sekali aja nanti kalau memungkinkan, kalau misalnya kita butuh infokus itu kan nggak mungkin, tapi kalau misalnya materinya tidak memerlukan PPT atau apa boleh itu mah berarti based on the situation berdasarkan berarti tergantung keadaan. Oke, apalagi situasi mengumpulkan tugas ya tadi, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, silakan. Apalagi yang ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Ada lagi nggak yang ditambahkan? Tugas waktu. Oke, sudah ya? Ini yang biru. Oh ya, satu lagi. Sama siapa cari aja. Ini apa? Kan itu bentar, cek lagi. Apa saja yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran? Mengerjakan semua tugas, saling mengingatkan jika ada tugas, tugas dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ditentukan, mau belajar kalau merasa belum bisa. Jadi gimana ini? Udah ya, kita ada ya. Coba. Mengerjakan semua tugas. Tadi kan mengerjakan tugas tepat waktu, harus mengingatkan. Tadi kekompakan berarti. Ya, sudah termasuk ya. Oke, berarti ini adalah keyakinan kelas bahasa Inggris kelas 11A. Boleh siapa yang mau membacakan lagi satu orang? From the boys, please. Biar. Boys. One boys and one girls. Jangan suka nuduh-nuduh yang menghina. Nama siapa? Alaina. Yang belum ke depan. Yang laki-laki siapa nih yang belum? Alfa. Alfa. Atau Rangga? Atau Rangga lah? Alfa.
kemungkinan kelas bahasa Inggris 11K. Ada hijau hadir tepat waktu dengan toleransi 10 menit. Saling menghargai dan menghormati para guru dan teman, juga menjunjung tinggi solidaritas. Menjaga semua fasilitas yang ada di kelas. Situasi yang aman, nyaman, tertib, diselingi ice breaking, tidak menggunakan alat elektronik sebelum diisikan, tidak makan belum karet, mengumpulkan tugas tepat waktu. Udah paham ya dengan kelasnya? Satu lagi deh, yang perempuan yang belum maju ke depan. Ananda. Novita lah, Novita. Kelas bahasa Inggris. Keyakinan kelas 11K pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, hadir tepat waktu dengan toleransi 10 menit. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati pada guru teman dan juga menjunjung tinggi solidaritas. Yang ketiga, menjaga semua fasilitas yang ada di kelas. Yang keempat, situasi yang aman, nyaman, tertib, diselingi ice breaking, tidak menggunakan alat elektronik sebelum diizinkan, tidak makan permen karet, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke ya, berarti ini adalah keyakinan kelas 11K dalam pelajaran bahasa Inggris. Diketuk palu jangan? Oke, ketuk palu ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Oke, so now let's continue our lesson. Go to home. So you have now go to home. Go to home at 3 o'clock PM or PM? PM ya, 3 o'clock PM. Not 12 or 11 PM. Bukan jam 12 atau jam 11 ya, tapi nanti jam 3. Oke, sekarang kita langsung ke reflection. Nah, untuk refleksi, so this is the question and then there are 4 questions for reflection. So, and then the length of reflection is 4 fact. Oh iya, lupa Miss Anci, nanti dibuat keyakinan kelasnya itu di kanvas. Nanti tolong ditempel. Nanti siapa yang buat? Ayo. Oke, sama Kesia ya. Yang bagusnya Kesia ada gambarnya. Jadi eye catching gitu. Ada Kesianya. Yang gampang. Warnanya juga yang pelan-pelan dan kelihatan. Oke, Kesia sampai hari apa? Oke, berarti di tempat langsung ditempel ya. 20 menit jadi cewek. Ya kan udah ada, tinggal masukin aja. Oke, untuk refleksinya, Kesia di papan dulu itu ya. Tapi Oke, di papan dulu. Udah di foto nih, sudah. Siapa yang piket? Hapus dulu, mau video, silahkan. Oke, jadi untuk refleksinya kita menggunakan refleksi. Oh, ini mati. Ya, 3 itu. Oke. 4 P. Nah, kayaknya ada yang tahu apa aja? Refleksinya menggunakan 4 P. P ini yang pertama. permainan. Nah, ada lagi
Pulang. Pulang. No. Peregangan. Diam. Peregang. Diam. Opal. Kesya. Pantau Ada yang tahu? P-nya apa? Penjelasan. Penjelasan. Persaksian. Pertanyaan. Peninjauan. Penjelasan. Peninjauan. Pepen. Maaf kalian semua belum ada yang betul ya. Pembelajaran, Miss. Peningkatan. Pelajaran. Yes. Peristiwa. Ya itu Miss maksudnya kan kalian menjawab dan keburu Oke, jadi nanti kalian untuk refleksinya, ini kan refleksinya berarti pelajaran bahasa Inggris kemarin yang waktu kalian kelas 10 ya. Nah itu peristiwanya kalian sebutkan apa saja, nanti pas di akhir peristiwa yang paling kalian misalkan bisa lupakan, yang paling menarik, yang paling ditakuti, kelas 10 pelajaran bahasa Inggris. yang paling ditakuti boleh Miss? Hah? Yang paling ditakuti rambut lurus. Paling ditakuti. Ya pokoknya pelajaran bahasa Inggris bukan pelajaran bahasa Sunda atau pelajaran matematika atau pelajaran yang lain ya, tapi pelajaran bahasa Inggris peristiwa apa saja yang kalian alami kemarin waktu kelas. Oke, untuk peristiwanya itu kan kalian selama 1 tahun mengalami peristiwa-peristiwa apa aja boleh disebutkan. Terus misalnya, Miss aku mah mau 3 peristiwanya boleh disebutkan. Nanti pas yang keempat peristiwa yang paling kalian sukai apa, yang paling menarik apa, atau yang tidak bisa dilupakan apa. Paham? Oke, yang kedua 4P kan, udah baru 1 berarti 3 lagi. Yang kedua apa? Oke, pelajaran ada lagi. Perbuatan, pengalaman. Oke. Apa ya? Ya tadi pengetahuan, bukan Pengkajian. perasaan siapa tadi yang sebut? Aku. Perasaan atau apa? Feel. Feeling. Nah, kalian itu kemarin selama kelas 10 belajar bahasa Inggris fit Miss Anci itu perasaannya gimana? Biasa-biasa aja Miss, ya nggak apa-apa, seneng Miss, takut, cemas, takut, Cemas kode dek. ya itu gimana kalian, gimana perasaannya ya? Oke, dua lagi, apa lagi? Kayak yang ketiga. Pengalaman. Ya. Perjalanan ini. Astagfirullah. Pembelajaran apa ya? Painting. Wait. Ada yang ya, betul. Painting ya. Pembelajaran atau painting. Jadi materinya apa aja yang sudah kalian dapatkan kemarin waktu kelas 10? Apa aja Siska? Misalnya belajar bahasa Inggris kamu dapat apa aja? Harus ada yang didapat, jangan kesini ke sekolah cuman pergi doang pulang lagi tapi nggak dapat apa-apa nih kan? Ya, lebar ongkos. Bener nggak sih? Oke, yang terakhir. Yang tahu? Future. Penerapan. Oke, penerapan ke depannya gimana? Oke, silakan nanti kalian buatnya di Canva, boleh dalam bentuk infografik atau poster atau apapun boleh. Nah, berarti nanti judulnya ini ya. Ini atau ini juga boleh. Kalian judulnya ini jelaskan, di bawahnya udah ini jelaskan, judulnya ini jelaskan. Nah, jelaskan. Di Canva ya. Oke, silahkan menggunakan handphone kalian masing-masing boleh digunakan.
Sudah paham untuk refleksi? Nanti tolong di print ya. Okay, any question for me, for Miss Anci, about our lesson in this meeting today? Adakah pertanyaan? No? Okay. Okay, so what's your question? Ada pertanyaan? Dari selain refleksi materinya apa? Oh, untuk hari ini, oh udah ada. Soalnya waktunya juga kayak kecuali kalau sampai jam 2 Miss Anci mau kan? Apa-apa nih sampai pulang nih. Oke, so